Halo pengguna Tembe Kabaramiu, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Muhammad Bayoji Ramadan dalam berita Kendari pagi ini. Beragam berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 topik utama hari ini. Sejumlah pengguna kendaraan mengaku pembatasan akses masuk di perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah kota dinilai tidak efektif. Akibat kelangkaan masker di pasaran, para ibu Persib Kartika Chandra Kirana Kodi 14-13 Buton memproduksi ratusan masker untuk dibagikan. Direktorat Krimsus Polda Sutra menyegel 22 alat berat yang diduga melakukan penambangan di kawasan hutan lindung. Beginilah suasana perbatasan yang menghubungkan Kota Kendari dan Kabupaten Konawe. Sejumlah kendaraan luput dari penyemprotan disinfektan. Dengan kondisi tersebut, sejumlah pengguna kendaraan mengakui kegiatan penyemprotan disinfektan di wilayah ini tidak efektif karena sejumlah kendaraan luput dari penyemprotan disinfektan. Warga berharap untuk menyemprot kendaraan yang lewat di lokasi ini, petugas dapat membagi tugas agar warga dan kendaraan tidak luput dari penyemprotan disinfektan. Ini tidak efektif. Ini tidak efektif menurutnya. Kenapa kira-kira? Sepertinya harusnya seperti apa? Ya, seharusnya kan kalau untuk mencegah penyebaran corona, kalau kita secara pribadi sih ya, nggak usah lah seperti ini. Tidak sungguh-sungguh seperti ini. Bahan yang tidak disemprot yang kelihatannya Iya. memang. Berarti harapannya seperti apa sih, maunya seperti apa sih Pak? Harapan saya sih supaya betul-betul dicegah kan. Gimana tanggapan terkait itu? Ya kurang efektif sih kalau Harusnya seperti apa? Apakah memang kendaraan harus disemprot semua atau bagaimana? Iya, kalau disemprot semua juga apa namanya? Ya ini kan jalan utama pasti kan akan macet atau apa tuh gitu. Tadi tidak sempat disemprot ya? Belum. Sebelum lewat juga ini soalnya. Sebelumnya, pemerintah Kota Kendari melakukan pembatasan kendaraan menuju dan dari Kota Kendari sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kota Kendari. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari. Pasca Mabes Polri mengumumkan 7 personil yang mengikuti sekolah pembentukan perwira positif corona. Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara kini mulai mengurangi pelayanan yang bersifat bersentuhan langsung. Hal itu disampaikan Kapolda Sultra Brigjen Pol Merdisam usai melakukan rapat evaluasi penanganan pencegahan corona di Sekretariat DPRD Sultra. Merdisam menyatakan bahwa seluruh anggota yang terpapar saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, termasuk salah seorang perwira yang diberitakan berasal dari Sulawesi Tenggara. Ia juga menjelaskan, seluruh personilnya kini telah menjalani pemeriksaan medis, termasuk salah seorang personil yang bertugas di Kabupaten Kolaka, yang sebelumnya masuk daftar orang dalam pemantauan atau ODP, namun telah dinyatakan negatif usai menjalani pemeriksaan lab dan karantina. Karantina dimasukkan ke mana, ke rumah sakit Polri. Dan terkait yang lain, tadi juga saya baca juga, tadi sekali saya baca ininya, katanya ada 200 tidak 200 yang diinikan positif, katanya 7 kan. Tapi ini kan mungkin ada perhatian juga terhadap anggota-anggota di bawah, mungkin Kita. banyak pelajaran kasus ini di kita di Sulawesi Tenggara. Oh iya pasti, kita kan juga sekarang kalau di kita sendiri kan serang anggota sampai sejauh ini khususnya yang menangani pelayanan, melayani tugas yang berinilah dengan masyarakat itu kan sudah diatur sekarang. Kegiatan-kegiatan pelayanan pun dikurangi yang bersentuhan langsung. Anggota semuanya juga dilakukan pengecekan.
Dan terhadap yang di Rumah Sakit Bayangkara, kita juga melakukan pengecekan tiap saat. Termasuk yang Kolaka itu, yang 1 orang itu yang sekarang masih, yang pernah keluarga pasien yang meninggal itu PDP. Yang diduga itu masih kaitannya ODP. Nah, kemarin dari hasil rapid test negatif. Oh, sudah negatif ya? Sudah. Sejauh ini dia sudah karantina diri? Ya, karantina diri. Kegiatan pelayanan yang telah dikurangi tersebut sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona di lingkup Polda Sultra dan akan berlangsung hingga batas waktu yang belum ditentukan. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Dalam rapat evaluasi pelaksanaan penanganan pandemi corona di Gedung Sekretariat DPRD Sultra, bahwa Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari kini masih membutuhkan peralatan tenaga medis, di mana ketersediaan stok APD di Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari mulai menipis. Saat ini, Rumah Sakit Bahtera Mas hanya memiliki 222 seragam asmat atau pakaian coverall, 136 pieces masker N95, 69 kacamata, 68 sepatu boot, dan 358 masker bedah. Oleh karena itu, pihak rumah sakit meminta agar pemerintah daerah segera melakukan pengadaan atribut APD untuk menunjang perawatan pasien corona dan PDP, serta kebutuhan tambahan berupa alat bantu pernafasan atau ventilator. Dan kami sudah mengusulkan lewat Bapak Sekda, selaku Ketua Gugus, bahwa usulan kami untuk baju coverall yang membungkus seluruh tubuh adalah 1.000 buah, masker N95 1.000 buah, dan masker bedah 3.000 buah. Kemudian untuk suatu saat terjadi eskalasi dan terjadi perburukan kasus, kita membutuhkan alat namanya bantu nafas, ventilator. Itu membutuhkan 2 unit ventilator, dan kita membutuhkan X-ray mobile itu 1 buah. Sementara itu, dalam rapat evaluasi ini, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang mengaku, koordinasi gugus tugas provinsi bersama Bupati dan Wali Kota dinilai belum berjalan dengan baik karena beberapa kasus PDP hingga saat ini belum mendapatkan hasil uji lab. Saya ini dipatuhi. Apa benar koordinasi gugus tugas sudah berjalan dengan baik? Hasil swab pasien yang diolah saat ini sudah berapa hari? Ini belum tiba. Orang di belakang masing-masing ini negatif, positif atau apa itu? Dan saya tahu kenapa terlambat. Hanya mungkin gak usah saya kata di sini. Kenapa itu sampai terlambat hasilnya tadi? Jadi saya minta Pak Gubernur yang memimpin langsung tim koordinasi dan konsolidasi itu lebih baik, terutama bagaimana melibatkan bupati, wali kota. Bupati kita masih banyak yang lebih penting kan urus rekomendasi. Masih banyak yang menganggap ini biasa-biasa saja. Saya ingatkan, Italia saja negara Eropa paling tinggi pelayanan kesehatan, begitu kena lingkungan, apalagi kita. Pihak DPRD juga mengusulkan 100 kg bantuan beras kepada setiap kepala keluarga, yang nantinya dalam penyalurannya dapat diawasi secara ketat dan tepat agar bantuan dapat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Inilah puluhan masker yang dibuat oleh para istri TNI Kodim 1413 Buton yang nantinya akan dibagikan ke warga dan prajurit TNI yang menjalankan tugas di lapangan. Masker ini dibuat dari bahan kain dan pita berwarna hijau menyerupai warna satuan TNI Angkatan Darat. Diketahui bahan baku tersebut disuplai dari pihak Kodim setempat. Selain praktis digunakan, masker dapat dipakai berulang kali dengan cara dicuci lagi. Para ibu persit ini sanggup memproduksi 100 masker setiap pakai untuk melindungi prajurit TNI dan warga dari penyebaran virus COVID-19. Mungkin kalau dijual mungkin sekitar 15.000.
Jadi kalau kita memakai ini kayaknya lebih hemat. Yang tadinya harga berapa? 10.000. Kalau 3 kali ganti kan 30.000. Kalau kita menggunakan ini, kita bisa menggunakan ini dengan menggunakan tisu. Jadi ini bisa kita lapisi tisu. Jadi tisu kita pakai. Jadi tisunya saja nanti yang dibuang. Ininya masih bisa dicuci. Inisiatif pembuatan masker ini juga dilakukan semenjak masker langka di pasaran. Adapun kalau ada harganya sangat tinggi, mencapai ratusan ribu rupiah. Al-Ghazali melaporkan dari Kabupaten Buton.